warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu Larasati dengan NIM 220208502010. Mahasiswi Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya dalam mata kuliah Dasar Manajemen Umum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Syamsidah MPD. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas untuk mengobservasi pada salah satu usaha yang berkaitan dengan bidang saya, yaitu tata busana. Di dalam tata busana, tidak terlepas dari yang namanya tailor atau tailoring. Untuk itu, sebelum saya menjelaskan hasil observasi saya akan menjelaskan apa itu tailoring. Istilah tailoring dalam bahasa Inggris atau tailor dalam bahasa Prancis berarti seseorang yang mengerjakan atau menjahit busana baik untuk laki-laki maupun perempuan. Usaha tailor ini adalah usaha jahit-menjahit yang menerima pesanan sesuai dengan keinginan konsumen, seperti busana pesta, seragam sekolah atau kantor, bahkan linen rumah tangga seperti horden, taplak meja, dan lain sebagainya, sesuai dengan keinginan konsumen. Selain menerima pesanan jahitan, usaha ini juga biasanya dijadikan sebagai tempat kursus atau tempat praktek kerja industri bagi siswa-siswi SMK. Usaha ini bernama LKP Suryana Busana. Pemiliknya adalah Ibu Dr. Randa Haja Ratnawati dan ditanggung jawab oleh Ibu Dr. Randa Haja Ratnawati sendiri dan merupakan usaha perseorangan. Skala usaha ini adalah usaha menengah. Tahun produksinya mulai dari tahun 2005 sampai dengan sekarang. Alamatnya berada di Jalan Datu Adam nomor 11 Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Adapun visi dan misi dari usaha ini. Yang pertama, visi. Visi dari usaha ini adalah menjadikan lembaga kursus dengan peserta didik yang berkarakter, terampil, kreatif, dan mandiri. Misi dari usaha ini adalah membekali para peserta didik dengan keterampilan menjahit agar menjadi tenaga siap kerja dan berjiwa wirausaha. Struktur manajemen. Usaha ini dinasihati oleh Bapak Dr. Andes H. Tarawirogerta, yaitu orang tua dari Ibu Dr. Randa Haja Ratnawati sendiri. Penanggung jawabnya yaitu Ibu Dr. Randa Haja Ratnawati Gerta. Sekretarisnya yaitu Ibu Syarifah Fitrah Ramadhani SPD Mkom. Bendaharanya yaitu Bapak Syahid Hairus Sidiki Shud. Pada pengadaan bahan oleh Kak Farid Rahman. Dalam usaha ini ada 4 orang instruktur, yaitu Ibu Syarifah Syurana SPD MPD, Ibu Ida Ayu Manik SPD, Kak Nasrah, dan Kak Ade Gunawan. Adapun yang bertanggung jawab pada quality control yaitu Kak Ratna Syamsuddin dan Kak Indah Hulandari. Adapun produk yang ditawarkan dari usaha ini beragam, mulai dari busana pesta, baik untuk laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak hingga orang tua, busana sekolah ataupun busana kerja, serta linen rumah tangga sesuai dengan keinginan konsumen. Namun, lebih fokus pada busana pesta karena banyak yang melakukan order pakaian pesta di LKP Suryana Busana ini. Semua model dan bahan disesuaikan oleh keinginan konsumen. Dalam usaha ini, ada beberapa keuntungan yang ditawarkan kepada konsumen. Di antaranya, produk selalu dirancang sebaik mungkin, menawarkan model-model fashion terbaru yang disesuaikan dengan selera konsumen, kualitas produk yang terjamin, dan selalu memuaskan konsumen dari hasil rancangan. Di dalam dunia fashion, jika kreatif, selalu terbuka peluang untuk tetap eksis. Salah satunya di bidang jasa jahit dengan membentuk segmen pasar khusus. Segmentasi pasar dalam usaha ini dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu menurut golongan ekonomi dan menurut usia. Yang pertama, segmentasi menurut golongan ekonomi, terdiri dari kalangan ekonomi atas dan kalangan ekonomi bawah. Sedangkan segmentasi menurut usia terdiri dari anak-anak usia 5 sampai dengan 10 tahun, remaja usia 11 sampai dengan 18 tahun, dan dewasa usia 18 tahun ke atas.
Jumlah target pasar ini mencakup semua kalangan menengah tengah ataupun ke atas, segala usia, anggota keluarga, tetangga, ataupun teman-teman dekat, pelajar dan mahasiswa, serta perusahaan yang mendiami di daerah ataupun di daerah lain, sehingga target pasar dari usaha ini meluas ke berbagai tempat. Strategi pemasaran. Ada beberapa yang menjadi strategi pemasaran yang digunakan usaha ini. Yang pertama, pemilihan tempat usaha berada di lokasi strategis, yaitu di dalam kota, karena lokasi sangat berpengaruh dalam memulai sebuah usaha. Lokasi yang strategis akan mudah menjangkau pelanggan hingga bisnis akan laris. Yang kedua, selalu update tren fashion, karena menurut pemilik usaha, untuk membuat bisnis jahit semakin laris, yaitu selalu mengikuti perkembangan dunia fashion. Orang-orang akan tertarik pada pakaian dan model yang kekinian. Yang ketiga, promosi di media sosial. Dalam bisnis tentunya memerlukan promosi untuk menjangkau pelanggan. Yang keempat, kerjasama dengan usaha jahit lain. Dalam LKP Suryana Busana telah banyak melahirkan murid-murid yang kreatif dan berbakat yang sudah bisa membuka usaha sendiri. Usaha ini bekerja sama dengan murid-murid yang sudah bisa membuka usaha jahit sendiri. Ini merupakan salah satu strategi pemasaran karena bisa saling berbagi ilmu dan informasi. Dalam melakukan kerjasama, masing-masing pemilik usaha akan mengkombinasikan kelebihan-kelebihan dari produk yang dibuat. Oleh karena itu, sangat efektif jika melakukan cara kerjasama untuk memaksimalkan pembuatan produk yang menarik. Selanjutnya, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Karena menurut pemilik usaha, pelanggan akan semakin puas dengan produk apabila disertai dengan pelayanan yang baik. Dan yang terakhir, memaksimalkan kinerja karyawan. Market growth. Dari hasil wawancara saya pada salah satu karyawan tentang apa saja yang ingin dikembangkan dari usaha ini, yaitu pengadaan bahan baku dan bahan tambahan untuk produksi, pengembangan terhadap alat-alat produksi seperti penambahan beberapa mesin, terutama mesin obras, pengembangan jumlah pemasok, pengembangan jumlah sumber daya manusia yang akan ditugaskan, atau penambahan karyawan karena banyaknya orderan jahitan. Adapun sistem pengupahan pada LKP Suryana Busana, yaitu pengupahan karyawan atau besarnya upah karyawan ditentukan pada hasil produksi, yaitu jumlah barang atau orderan yang diproduksi oleh karyawan. Artinya, semakin banyak hasil yang diproduksi oleh karyawan, maka semakin banyak pula upah yang akan diperoleh. Harga produksi barang yang dijahit tergantung sulit atau tidaknya proses pengerjaan sebuah busana. SWOT analisis. Dari hasil wawancara saya pada LKP Suryana Busana, para penjahit dan pemilik usaha telah melakukan strategi SWOT secara tidak langsung. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities. Namun, secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threat. Yang pertama, kekuatan atau strength, yaitu yang pertama, usaha jahit sudah milik sendiri. Yang kedua, mutu dan variasi produk yang beragam. Yang ketiga, memiliki pengalaman berwirausaha. 4. Memiliki tenaga kerja yang handal. 5. Pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Berikut kelemahan yang ada di LKP Suryana Busana. Yang pertama, sistem manajemennya bersifat kekeluargaan. Yang kedua, kurangnya atau belum memaksimalkan promosi yang dilakukan oleh LKP Suryana Busana. Selanjutnya yaitu peluang atau opportunity. Beberapa peluang yang dimiliki yaitu yang pertama, sumber bahan baku yang mudah didapatkan. Yang kedua, tidak ada saingan di dekat daerah usaha jahit ini. Yang ketiga, memiliki kekuatan tawar-menawar terhadap pemasok dan pelanggan. Selanjutnya, atau yang terakhir yaitu ancaman atau threat. Beberapa ancaman yang dialami yaitu yang pertama, sejak adanya pandemi, permintaan pasar menurun. Yang kedua, kenaikan harga secara tiba-tiba. Yang ketiga, munculnya produk substitusi dari industri yang lebih baik. Dari hasil wawancara saya,
dapat saya ambil kesimpulan bahwa perencanaan bisnis di LKP Suryana Busana merupakan usaha yang memberikan jasa pembuatan busana wanita maupun pria serta linen rumah tangga dan lain sebagainya dengan sistem custom. Perencanaan bisnis ini dijabarkan dengan beberapa aspek, yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik dan teknologi, aspek sumber daya manusia, dan aspek keuangan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari hasil observasi saya pada LKP Suryana Busana. Saya harap ini berguna untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.